Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 19040234. Kelas Perbankan Syariah 6A. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 6 judul submateri. Yang pertama yaitu produk dan jasa bank, kedua strategi pemasaran, keempat periklanan bank, kelima lokasi bank, kelima komunikasi pemasaran bank, dan yang terakhir yaitu etika perbankan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu produk dan jasa bank. Dalam produk perbankan syariah terdapat 4 produk. Yang pertama yaitu titipan atau simpanan. Dalam produk jasa perbankan syariah ini yaitu titipan atau simpanan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu al-wadiyah dan mudharabah, di mana kita ketahui wadiyah merupakan titipan murni, di mana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak diperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Dan sedangkan mudharabah yaitu merupakan dana titipan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapat titipan. Meski dapat dikelola, risiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan berdasarkan mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan. Dan yang kedua yaitu bagi hasil. Dalam produk ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama al-mudharabah. Al-mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik dana dan pelaksana usaha dan bank sebagai perentaranya. Dan yang kedua yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki baik dalam bentuk dana maupun kemampuan dan sebagainya. Dan ketiga yaitu al-musyara'ah. Pada dasarnya adalah perjanjian antar pemilik tanah dan pekerja ladang untuk menanami tanahnya, kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Dan yang keempat yaitu al-musakah. Al-musakah merupakan perjanjian yang lebih mengikat antara pemilik modal dan pemberi modal. Al-musakah pada prinsipnya hampir sama dengan al-musyarakah yang dilakukan di sektor pertanian. Produk yang ketiga yaitu jual beli. Dalam produk jual beli ini terdapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bai al-murabahah. Pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam bai al-murabahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau kredit. Dan yang kedua yaitu bai as-salam, di mana merupakan kebalikan dari bai al-murabahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk, misalnya hasil pertanian, yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya sehingga petani segera mendapat modal untuk melanjutkan usahanya. Baik, yang ketiga yaitu bai al-istisna, yang memiliki prinsip yang hampir sama menyerupai bai as-salam. Perbedaannya yaitu pada bai al-istisna, bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat yaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, di mana nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa, contohnya rumah, yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke nasabah. Yang selanjutnya yaitu jasa layanan perbankan syariah. Dalam jasa layanan perbankan syariah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
Dan yang kedua yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan yang ketiga yaitu transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua yaitu sumber dana. Sumber dana bank syariah terdiri dari 4 jenis yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Modal titipan bisa dalam bentuk wadiah, mana yang diterapkan pada produk rekening giro, dan wadiah amanah merupakan harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan modal investasi diaplikasikan dalam bentuk tabungan atau deposito atau al-murabah mutlak dan tabungan bersyarat atau al-mudarabah muqayyadah. Dan selanjutnya yaitu produk perbankan umum. Di antara berbagai produk-produk bank umum adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu simpanan giro, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua yaitu simpanan tabungan, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu anjungan tunai mandiri ATM. Dan yang ketiga yaitu simpanan deposito, merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dan praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on card. Dan yang keempat yaitu kredit investasi, yang merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Dan yang kelima yaitu kredit modal kerja, yang merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah sebagai modal usaha. Dan yang ketujuh yaitu kredit perdagangan, yang merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangan. Dan yang kedelapan yaitu kredit produktif, yang merupakan investasi modal kerja atau perdagangan. Selanjutnya yaitu kredit konsumtif, yang merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Dan yang terakhir yaitu kredit profesi, yang merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, guru, dokter, atau pengacara. Baik, selanjutnya yaitu jasa dan layanan perbankan umum. Praktiknya jasa dan layanan perbankan umum yang ditawarkan meliputi yang pertama yaitu kiriman uang atau transfer, adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah transfer. Yang kedua yaitu clearing, merupakan penagihan warkat atau surat berharga yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat clearing hanya memakan waktu 1 hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu inkaso, yang merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanah dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanah. Dan yang keempat yaitu safe deposit box atau kotak simpanan aman, fasilitas pengamanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama. Dan yang kelima yaitu bank card atau kartu kredit. Bank card atau lebih dikenal dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Dan yang keenam yaitu bank notes, merupakan jasa pertukaran valuta asing dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs.
Oh, dan ketujuh yaitu bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan, bank lebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya. Dan yang terakhir yaitu bank draft, merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.